Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Shalom. Seperti di dalam surat ini ketika Rasul Yohanes menyapa Gaius, saya juga mau berkata, semoga Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat sehat-sehat, bukan hanya tubuh saja, tetapi jiwa juga sehat. Sehat-sehat ya? Amin. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur Tuhan sudah menyertai kita sampai akhir September hari ini, 30 September 2024. Kita sudah menjalani bulan ini, kita menjalani hidup kita sampai hari ini, dan secara khusus sebagai warga DKI kita menjalani bulan Bina Keluarga sepanjang September ini. Pada 31 Agustus, ibadah akhir bulan yang lalu, kita buka kegiatan BBK di jemaat-jemaat, dan bulan ini, akhir bulan ini, 30 September ditutup. Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat bagaimana kita berproses, bagaimana kita bertumbuh, bagaimana kita terlibat sepanjang bulan September di dalam kegiatan-kegiatan BBK. Memang tidak semua mesbah-mesbah keluarga di dalam tiap-tiap keluarga tidak tampil di dalam tayangan video, juga ibadah-ibadah KSP, tapi paling kurang ada banyak kegiatan yang bisa kita lihat tampilannya. Silakan multimedia. Ada doa pergumulan majelis. Ada doa sabda unsur-unsur jemaat. Ada kunjungan ke jemaat sahabat kita GKI Sinagi Yorbes. Ada kunjungan ke mantan-mantan ketua majelis jemaat Soal. Ada 6 mantan ketua majelis jemaat. Lomba peran tokoh Alkitab. Ada lomba vokal grup antar urusan. Juga ada lomba pengakuan iman bagi par dan par. Iya, selain itu ada mesbah-mesbah keluarga, ada ibadah-ibadah KSP juga kita saling mengunjungi antara KSP. Ada menyanyi nyanyian rohani 17 di setiap jam 9 pagi. Ibu bapak, saudara-saudara, sepanjang bulan September ini ternyata kita telah berproses bersama Tuhan, diberdayakan di dalam Tuhan. Kita lihat di sana ada wajah-wajah yang kelihatan, mungkin juga tidak kelihatan di layar, tapi kita terlibat di dalam kegiatan-kegiatan yang berlangsung ini. Hari ini, pada akhir September 2024, tema kita dalam ibadah akhir bulan ini adalah jadikanlah hidupmu sebagai panutan. Jadikanlah hidupmu sebagai panutan.
Panutan, istilah panutan, kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya teladan, menjadikan diri sebagai teladan. Teladan itu artinya sesuatu yang patut ditiru, baik untuk dicontoh, entah itu kelakuan, perbuatan, sikap, sifat, dan lain sebagainya. Yang dimaksud dalam bagian bacaan Alkitab kita ini adalah menjadi panutan dalam arti hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kebenaran, sebagaimana Gaius ketika Rasul Yohanes menulis surat ini, ia menyapa Gaius, ia bangga dengan Gaius, seorang Kristen yang hidup di dalam kebenaran, dan karena itu mendatangkan sukacita lebih daripada apapun juga. Bapak Saudara, bagaimana kita bisa menjadi panutan dan teladan? Itu bukan karena diri kita, itu bukan karena apa yang bisa kita capai, itu bukan didasari oleh prestasi-prestasi kita, apa yang bisa kita lakukan. Tidak, hidup di dalam kebenaran adalah tinggal di dalam Allah, kebenaran yang sejati, yaitu Yesus Kristus sendiri. Karena Gaius, orang yang hidup di dalam kebenaran, tinggal di dalam Yesus, anak-anak kita. Hidup Gaius itu bukan hanya sekedar mendengar firman, bukan hanya sekedar berbagi kebenaran firman dalam kata-kata. Hidup Gaius adalah menyatakan kasih bagi orang percaya. Gaius dikenal sebagai orang yang selalu berbagi kasih, membuat Injil menjadi nyata dalam kehidupan, dalam kelakuan tiap-tiap hari. Jadi itu yang dimaksudkan oleh bagian ini, bagaimana menjadikan hidup sebagai panutan. Kalau kita jadikan pribadi kita, prestasi kita, kerja kita, kebanggaan kita sebagai panutan, itu sama sekali keliru. Tetapi kita menjadi panutan karena hidup dalam kebenaran Kristus. Nah, bagaimana hidup di dalam kebenaran Kristus? Sepanjang September ini kita sudah berproses, tidak berhenti hanya sampai pada bulan bina keluarga saja. Sesudah itu tidak ada lagi mesbah-mesbah keluarga, tidak ya Ibu Bapak. Tapi setiap saat kita bertumbuh di dalam Kristus dan firman. Ibu Bapak Saudara, kalau kertas yang saya pegang ini, kemudian saya pakai bolpen, saya koyakkan kertas ini, gampang saja ya, terkoyak. Begitu hidup kita manusia, rapuh sekali. Dengan adanya kita, siapa kita, keberadaan kita, kita sangat rapuh menghadapi goncangan dunia ini. Tapi beda ketika kertas ini saya dasari, saya sandar Alkitab, lalu saya tidak terkoyak ya, Bapak. Yang saya koyakkan kedua ini jauh lebih keras, tapi tidak terkoyak. Kenapa? Karena firman Tuhan menjadi sandaran, sehingga hidup kita tidak goyah oleh keadaan-keadaan apapun yang ada di sekitar kita. Jadi mari, kalau Tuhan sudah sertai kita berproses sepanjang September pada bulan bina keluarga dengan kegiatan-kegiatan tadi, Tuhan masih kasih kesempatan hidup di bulan Oktober. Jalani, masuki bulan Oktober dalam rasa syukur kepada Tuhan, tetap bersandar pada firman-Nya, hidup di dalam kebenaran, supaya kita menjadi panutan, bukan hanya mendengar firman masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, tetapi firman itu masuk di telinga, tersimpan di dalam hati, dan kita nyatakan dalam kelakuan tiap-tiap hari, karena kita hidup di dalam kebenaran. Syukurilah bulan September yang sudah dijalani bersama Tuhan, dan masuki bulan Oktober dalam iman, dalam kebenaran, hidup di dalam Yesus. Tuhan memberkati kita dengan firman.